Yo, selamat datang di channel kita Sipil Kevindra. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Kali ini kita akan belajar tentang apa ya? Ya, ini pelajaran tentang cara membuat desain beton ya. Ya, dengan metode DOE ya. Desain, saya benerin dulu nih. Nah, metode DOE, apakah metode DOE itu? Yaitu Department of Environment. Pokoknya itulah DOE. Ini kalau istilah gampangnya ya cara orang Inggris buat beton ya. Ini cara ini juga disadu juga ke ini ya SKSNI ya tahun 90 ya. Jadi kalau membuat beton tuh ada berbagai macam metode ya. Nah, ada yang metode DOE, ada yang ICA loh, dan ada juga yang SNI. Biasanya SNI itu juga mengikuti dari DOE ataupun ICA ya. Ya, itu perkenalannya itu saja ya. Kita langsung coba. Intinya apa? Intinya ya kali ini yang perlu diperhatikan kita itu harus bisa baca tabel. Ini intinya di DOE ini bikin beton dengan cara melihat tabel ya. Kita lihat dulu ya. Kita buat contohnya ya. Nah, ini ada urutannya, nanti kita tinggal ya ngikutin urutannya tersebut. Nah, ini kita akan membuat mutu beton K300. Ini satuannya kilogram per cm persegi ya. Berarti ini dalam kubus ya. Nah, terus ada nilai cacatnya. Nilai cacatnya di sini kita buat 5%. Kenapa nilai cacat ini kita buat harus ada ya? Karena memang buatan manusia itu tidak ada yang sempurna ya, namanya juga perencanaan ya. Kita juga harus merencanakan safety-nya ibaratnya ya. Ya, kalau di DOE ini ada 5%, itu koefisiennya 1,64 dan ada 10%, koefisiennya 1,34 ya. Ya, terus yang ketiga adalah kita membuat deviasi standar ya. Standar deviasi ya, itu perhitungannya dari mana ya? Ini dari 4 ya. Ini sorry, kita kesini dulu ya. Benda uji lebih dari 20 adalah 8, standar deviasinya 8 Newton per mm persegi atau 8 MPa. Kalau benda uji minimum dari 20 adalah 4 Newton per mm persegi. Kita rencana mau bikin yang 20 ini ya, jadi 4 ya. 4 Newton mm persegi ya. Nah, nilai 4 ini kita kalikan ke 10,1971. Kenapa? Karena ini kan satuannya tadi kan MPa ya. Karena ini jadi kilogram, kita kalikan, kita konversikan lah jadi kilogram. Jadi 4 kali 10,1971. Nah, ini ketemunya. Terus angka keamanan. Wah, ini harus ada angka keamanan. Angka keamanannya dari mana? Ya dari tadi yang 5%, ini kita 5% dari 1,64 ya. 1,64 dikalikan 40 ya. Nah, kalau kita lihat rumusnya, wah ini kan 1,64 kalikan 40,79 ketemu 66,89 ya. Nah, itu angka keamanannya. Terus target kuat tekan rata-rata. Nah, ini maksudnya apa? Ini jadi kita kalau kita buat beton ya K300 itu harus ada safety-nya. Safety-nya dari mana ya? 300 ini plus dari nilai cacat tadi kalikan deviasi standar yaitu 66,89. Jadi 300 ditambah 66,89 ya. Nah, di sini jadinya 366,89 km persegi. Jadi targetnya kita nanti 366 ini ya. Kalau minimumnya ya K300 sudah masuk, tapi kalau kita bikin safety-nya ya bisa mentok nanti 366,89. Ya, angka ke-6 yaitu kita tentukan semennya ya. Semen tipe 1, jadi tipe OPC ya. Ini semen-semen yang umum, yang normal lah, yang ada di sarannya. Terus agregatnya agregat kasar dan halus. Agregat kasar di sini adalah split ya, maksudnya split, batu pecah. Kita tetangkan batu pecah. Dan agregat halus batu dari pecah juga. Ini maksudnya pecah itu bukan alami. Jadi kalau di sini ada pilihannya pecah sama alami. Jadi agregat halusnya juga dari pecah, jadi buatan, pasir buatan.
pasir giling. Nah, untuk faktor air semen fast atau W per C ya, standarnya adalah 0,5 ya, 0,5. Nah, untuk rasio air semen 0,7. Dari mana? Dari tabel. Nah, kita lihat dulu tabel fast ya. Nah, dari sini. Nah, di sini kita harus, kalau di tabelnya itu kita tentukan dulu tipe semennya ya. Ini tipe semen OPC. Ini OPC. Kalau yang ini yang cepat kering ya. Nah, ini dia ada tipe splitnya, uncrushed dan crushed. Uncrushed berarti tidak pecah, kalau di sini pecah ya. Karena tadi splitnya kita tentuin pecah, ya kita pilih yang crushed ini. Nah, di sini ada compressive strength ya, Newton per milimeter persegi. Nah, kita ke umur beton 28 hari ya. Kita lihat dari sini crushed, lurus ke sini. Nah, kita cari umur 28 hari ya, turunin ke bawah. Nah, ketemu 49, berarti ini dalam satuan 49 MPa ya. Nah, kita tentukan dulu. Nah, ini kita lihat ya. Pokoknya kita harus baca tabelnya, harus paham dulu ya. Nah, ini kalau standarnya adalah W per C ya, ini sini 0,5. Nah, ini ada water semen ratio atau fast ya. Nah, ini 0,5 nih, garis yang tebel nih. Nah, ini yang jadi patokan ya. Nah, terus tadi 49 diapain ini? Nah, ini 49 masukin. Di sini kan 50. Nah, 49 di sini kita tarik garis ke sini. Ya. Garis ke sini ya. Garis ke sini ya. Nah, dari garis perpotongan ini garis ada garis perpotongannya. Nah, nanti garis perpotongannya dibuat untuk patokan ya, untuk patokannya 49 ya. 49 seperti itu. Gampang kok ini. Nah, ini ketemu tadi berapa? 0,7. Coba kita lihat bener atau enggak ini. Mana tadi? 0,7 ya. Yuk kita lanjut ya. Nah, ini saya perbesar aja nih biar enggak bingung ya nih. Ini namanya tabel W per C ya. Jadi tadi itu patokannya kan 39 ya, dari sini ya, 49 kita tarik garis sampai memotong garis 0,5 ya, 0,5. Nah, terus kita dari perpotongan ini kita buat garis yang berwarna biru ya. Nah, biru. Nah, ini nanti yang jadi patokan bukan garis 0,5. Kalau 0, itu kan standarnya untuk nyari standar, tapi yang garis biru yang kita gunakan ya. Kita lihat dulu tadi ketemunya apa, targetnya berapa. Kita target kuat tekan itu 366,89 ya. Cuma satuannya di sini kilogram, kita jadikan MPa. Ya, ini dikonversi ya ke MPa. Ketemu 2986 ya. Kita lihat tabelnya dulu ya. Kita lihat tabelnya dulu. Wah, ini ya, ini di sini sekitar sini ya. Nah, 29 kita tarik set sampai memotong garis biru ya. Nah, misalnya kita anggap ketemunya 0,7. Nah, kalau tadi standarnya 0,5, nah, ini 0,7 ya. Kita pakai 0,7. Kenapa? Karena kalau pakai 0,5 ini jelas semuanya mesti lebih banyak, karena ininya juga lebih kecil. Targetnya bukan FC 29. FC ini tadi 49 ya. Karena kita butuhnya cuma FC 29 atau K300 0,7. Jadi yang digunakan berapa? 0,7 ya. Kita masukkan 0,7. Selam kita rencana buat selam 12 cm ya. Untuk ukuran butiran 25 mili. Nah, ini masuk ukuran butiran Pak. Ini ukuran butiran split ya, atau agregat kasar. Itu paling gede itu 25 mili ya, atau 1 in berarti ya. Nah, terus langkah selanjutnya adalah menghitung jumlah air bebas. Jumlah air bebas ya, kita lihat ke tabel ya, air bebas. Air bebas ya, di sini kita lihat. Oh, di sini. Yang mana nih? Ini, oh yang ini, sorry. Yang di sini ini untuk apa nih? Lihat dulu nih. Ah, ini cuma ini tabelnya sebenarnya ini. Nah, kita kalau lihat ini ya, biar ada, ini approximate ya, perkiraan kebutuhan air dalam kilogram per meter kubik. Di sini ada selamnya 0 sampai 10 mili,
10 sampai 20, 30, 30 sampai 60, 60 sampai 80. Kita yang pertama lihat adalah selamnya dulu ya. Ini selamnya dulu. Selamnya itu 6 sampai 18. Oh, berarti kita masuknya ke sini ya nanti. Nah, terus maksimum size agregat tadi berapa? Nah, kita tadi maksimumnya 20 ya. Sorry, 25 ya. Di sini nggak ada. Ini adanya cuma 10, 20, 40. Ini maksudnya maksimum size itu ya, maksudnya ya ini. Apa ini? Maksimum size berarti ukuran agregat split yang maksimum ya. Nah, karena tidak ada ya kita nanti interpolasi ya, seperti itu ya. Nah, ini tidak ada, jadi kita milih aja nih. Dari ini ke sini ya. Ini kita masukin ya. Masukin dulu. Jadi kita interpolasi dulu. Caranya gimana? Caranya ya gampang ya. Caranya ini contoh interpolasi ya. Kalau ini rumusnya ini 2/3 WF. Nah, kita cari ini 20, antara 20 sama 40 ya. Misalnya kita untuk ini splitnya ya dulu, agregatnya ya. Tadi kan pecah ya, berarti 225 ya. Nih 225 kita masukin. Yang 40 berapa? 205 ya, berarti ketemu 220 ya, 220 ya. Sorry, ini untuk apa? Untuk splitnya ya, 220. Kalau untuk pasirnya, sorry, ini yang anggraset ini split, ini anggraset pasir ya, pasir. Nah, ini sekarang kita ini untuk splitnya 220 ya, 220. Terus kita ngitung untuk yang pasirnya ya berarti tinggal masukin di sini 195. Nah, terus satunya 175. Nah, berarti kebutuhannya 190 ya. Dan tinggal kita masukin ke rumus ini 2/3 WF. Ini water fine berarti pasir ya, berarti 2/3 kali 190 ditambah 1/3 kali 225 ya. Ini masukin ke sini nih. Nah, ini ketemunya 190 ya. Karena ini tidak pakai flash ya udah kita masukin aja langsung 190. Kalau ada flashnya berarti dikurang ya. Jadi udah ketemu ya 190. Nah, kita ngitung berat sementius semen plus fly ash ya. Kalau nggak ada fly ashnya berarti semen aja ya, ini ya. Nah, ini kita hitung caranya gimana. Ini ada rumusnya. Jadi jumlah air dibagi dengan B/C. Airnya 190 dibagi 0,7 ketemu berapa? Oh, 271,43. Ini semuanya udah ketemu. Fly ashnya 0 karena memang tidak menggunakan fly ash ya kali ini ya. Terus berat semennya tadi berapa ya, nih tetap sama kan. Nah, terus kita masukkan ke sini ya. Oh, ini ada material volume semen, volume fly ash. Nah, ini volume semen udah ketahui semennya segini dibagi dengan berat jenisnya ya. Ini ada berat jenisnya 3,14, fly ashnya 0, airnya tadi ketemu 190 dibagi berat jenis air 1, kandungan udara kita buat misalnya 1% ya. Terus admixernya, obatnya. Nah, ini obatnya itu ada, ini biasanya tipe D. Ini saya gunakan di sini tipe D ya, di sini ya. Admixer tipe D, rumusannya ya ini tadi. Jadi dari sementius ya, sementius bagi 100 kalikan 0,25 di sini. Ini artinya 0,25% ya obatnya. Jadi tergantung merek obatnya ya, tipe D-nya ya. Tipe D itu tergantung dia penggunaannya biasanya berapa ya, dan tergantung pasirnya. Ini gunanya tipe D adalah retarder ya. Nah, retarder artinya dia memperlambat setting betonnya. Kita bagi dengan berat apa nih? Berat jenisnya ya. Nah, kita total ini dm kubik, desimeter kubik atau liter ya. Nah, ini ketemu. Jadi volume pastanya segini. Nah, karena ketemu volume pastanya, tinggal kita ngitung volume materialnya. Materialnya berarti berapa? Nah, ini volume agregatnya ya 1000 dibagi 1000 dikurangin ini ketemu 721. Jadi kalau gambarannya gini, jadi dalam betonnya ini nanti agregatnya
mengisi sampai 721 liter sendiri ya. Ini kan liter, ini yang ini untuk pastanya ya. Kita hitung aja. Nah, ini syaratnya apa? Syaratnya harus ada gradasi agregat halus, lolos Sayakang 30. Jadi kalau kita ngetes material pasir itu kan ada lolos 30 ya. Di ayakannya itu berapa ini misalnya 36% ya. 36%. Nah, terus agregat halusnya berapa? Nah, ini ada di tabel ya, tabel, kita nyari tabel ya. Tabel agregat ya. Nah, ini ada diameternya 10, ini ada yang 20 ya, 20 sama 40 ya. Kita coba yang 20 ya, 20. Nah, ini misalnya nah, ini selamnya ya, selamnya 60 sama 180 ya. Ini berarti 6 sampai 12, berarti kita gunakan tabel yang di sini ya. Sini. Ini harusnya interpolasi nih. Ini sama ini diinterpolasi ya. Kita coba yang pakai ini aja nih. Ini WPC-nya 0,7 ya. Di sini kita naikin ke atas. Tadi ketemu berapa tadi? Ketemu yang lolos 36. Nah, 36 ini kan 40 nih. Ini artinya 15%, 40%, 60, 80% sampai 100. Nah, misalnya ini 0,7 di sini kan. Tarik ke atas. Garis 36 Indonesia di sini, mendekati sini. Kita tarik ke sana. Ya namanya grafik ya, ini ya perkiraan saja ya. Ketemunya misalnya 50 ya. 50 berapa ini? 50% ya. Sorry, 52 nih, buat 52. Mana tadi? Nah, ini berarti agak kesana, ini 52 di sini. Nanti 52 ini dimasukkan ke tabel sini. Karena agregat halusnya ketemu nih pasirnya 52% ya, sisanya berarti splitnya agregat kasar 100 kurangi 52 ketemu 48. Udah ketemu persentasenya, kita hitung. Untuk agregat halus ini 2,58 ya, 2,58 ini berat jenis dikalikan persentasenya 0,52% ya, 52%, kalikan tadi volume agregat ya, ketemu 968. Agregat kasarnya juga sama, berat jenis kalikan persentasenya kalikan volume agregat, ketemu. Nah, setelah ketemu ini kita masukkan ke kebutuhan material 1 kubik. Nah, ini udah ketemu nih 1 kubik. Semuanya tadi berapa? 271, flashnya 0, agregat halus ini kondisinya SSD ya, material ya 968, agregat kasar 914. Ini dalam kilogram per meter kubik, airnya tadi 190, admissivity burden 0,68. Terus kita jumlah ya. Kita jumlah ke sini ya. Ini 2345,62 kg per meter kubik. Jadi berat betonnya sekitar ini ya. Kalau standar kan 2400 ya. 2400 ini menurut saya ini super. Karena susah. Kalau di buku mungkin bisa ya 2400 nyari berat jenis beton ya sekubik. Wah, kalau realisasinya agak berat ya. Itu harus materialnya memang harus bagus. Dalam hal ini ya berat jenisnya, terutama pasir dan splitnya harus berat jenisnya tinggi ya. Nah, kita ketemu segini ya. Jadi kita sudah ketemu komposisi K300 ya seperti ini ya. Nah, kalau kita ingin membuktikan apakah dari mic desain kita itu bisa atau tidak ya, kita melakukan trial mic ya. Nanti kita bisa lanjut bagaimana caranya kalau kita trial mic dengan molen kecil. Nah, ini kan 1 kubik, nggak mungkin kita nyiapin semen sampai 271 kilo. Nah, berapa sak ini? Nah, nggak mungkin kan. Kita dengan trial molen kecil dengan skala lab nanti kita bisa atur ya bagaimana perhitungannya. Oke, sekian dan terima kasih, semoga bisa bermanfaat bagi yang membutuhkan. Oke, thank you.